wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini kemarin kita bicara tentang bagaimana mahabbah. Kita hari ini berbicara tentang bagaimana kita sabar dalam hidup. Judulnya As-Sabru wal Musabarah. Kita tahu sabar, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan untuk bersabar itu. Bahkan Allah mengatakan sabar dan musabarah. Tahu arti musabarah? Musabarah itu diistilahkan adalah memaksakan diri untuk sabar, menguatkannya. Itu arti dari musabarah. Diambil dari kata sabar sebenarnya. Makanya dalilnya apa? Dalam surah Al-Imran ayat 200 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Perintah yang kedua, begitu Allah, ketika Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman bersabarlah, wasabiru. Kok dua kali perintahnya? Bukan. Yang kedua ini diartikan al-musabarah, yaitu diperintahkan untuk nguatin lagi kesabarannya, maksakan diri untuk sabar. Karena sabar ini merupakan jalan satu-satunya. Ketika seseorang tidak memiliki kesabaran, maka mereka tidak akan pernah bisa menjalankan kehidupan ini. Baik menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bahkan menghadapi takdir. Karena semua butuh sabar. Mari kita lihat berapa banyak orang-orang yang kemudian mereka nggak sabar, akhirnya mereka meninggalkan semua aturan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kita melihat pada tafsir, ya, mengatakan tentang masalah al-musabarah, Imam Hasan al-Basri mengatakan, ya, diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan agama mereka yang diridhai oleh Allah, yaitu Islam. Janganlah mereka meninggalkannya, baik dalam keadaan suka ataupun susah, miskin atau kaya, ya, sampai kapan? Mati dalam keadaan memeluk Islam. Maka inilah yang kemudian disebut dengan apa? Al-musabarah. Maka ketika seseorang menjalankan agamanya dengan sabar dan memaksakan untuk mereka harus menjalankan kesabaran itu, mereka akan menjalankan agama Islam ini dengan benar. Tapi kalau enggak dipaksa dirinya untuk sabar, maka mereka bisa meninggalkan agama ini. Kenapa? Karena semua yang Allah perintahkan
dalam aturan hidup ini dibenci sama hawa nafsu. Ketika seseorang tidak memiliki sifat memaksakan diri dalam bersabar, maka mereka akan susah untuk menjalankan hidup. Makanya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan al-musabarah, ini dia, memaksakan diri untuk apa? Sabar. Artinya apa? Konsisten dan terus-menerus dalam bersabar. Makanya perintahnya sampai 2 kali Allah mengatakan isbiru wasabiru. Yang kedua, kita diperintahkan bukan sekedar sabar aja, tapi memaksakan diri. Bahkan dalam menghadapi musuh dengan segala kondisi pun kita tetap diperintahkan buat sabar. Kenapa? Supaya kita memperoleh tujuan, yaitu mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diminta para sahabat ketika mereka menghadapi hidup ini, mereka berdoa apa? Di antaranya watsabbit aqdamana, teguhkan langkah kaki kami. Bagaimana cara meneguhkannya? Dengan kesabaran. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Makanya sabar itu Allah jadikan sebagai pemberian. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidaklah seseorang diberikan kesabaran, ya, kecuali apa? Tidak ada sesuatu yang lebih luas dan yang lebih baik daripada kesabaran. Laisa ta'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada pemberian yang lebih luas dan yang lebih baik daripada kesabaran. Karena kunci sebenarnya. Ya ikhwah, Nabi Ibrahim bisa mencapai Khalilullah dan menjadikan keluarganya percontohan sebagai keluarga yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mensucikan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Karena mereka memiliki apa? Kesabaran. Di mana Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim. Berarti kan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Adam. Yang disucikan cuma siapa? Nabi Adamnya saja. Dan Nabi Nuh. Nabi Nuhnya saja yang disebutin. Begitu Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Kenapa? Karena mereka memiliki satu sifat yang sangat luar biasa, yaitu sabar. Ini yang terjadi. Kemudian ketika kita berbicara tentang masalah sabar, Al-Imam Tabari mengatakan, ya, habsun nafs, menahan jiwa terhadap yang disukai dan mengekangnya dari hawa nafsu. Kenapa? Ya ikhwah, mubah itu, kita berbicara, ada mubah yang manfaat, ada mubah yang tidak manfaat. Dulu para ulama salaf, ya, menjelaskan seseorang yang mereka, ya, disebut hal yang makruh ketika seseorang tersebut melakukan mubah yang tidak bermanfaat. Mubah yang enggak manfaat itu masuk ke mana? Makruh. Karena dari situ sesuatu yang haram akan muncul. Subhanallah. Kebayang enggak? Nah, dulu mereka itu menjadikan hal tersebut sesuatu yang dibenci. Apa dasarnya? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak
bermanfaat, sahih. Kenapa Rasulullah mengatakan dari baiknya Islam seseorang? Berarti ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, mereka disebut dengan muslim yang baik gak? Disebut gak? Ketika melakukan yang tidak bermanfaat, gak disebut sebagai muslim yang baik. Karena muslim yang baik, mereka memanfaatkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Di antara dalil yang lainnya Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Ya, berusahalah engkau menjalani hidup terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu. Karena seseorang jatuh ke dalam kesalahan dimulai dari mereka melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan dalil yang lainnya lagi, para ulama menjelaskan ketika di antara Imam Hasan Basri pernah mengatakan bahwa ketika Allah meninggalkanmu, maka akan terlihat tanda-tandanya engkau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi tanda-tanda orang yang ditinggalkan oleh Allah, mereka melakukan hidupnya tidak bermanfaat. Subhanallah. Maka dari sinilah ya, karena seorang yang bersabar itu menahan jiwanya terhadap yang disukai dan mengekang dari hawa nafsu, itu disebut sabar. Karena banyak yang mengartikan sabar dengan berbagai macam. Di antara yang juga mengatakan al-wuqu' ma'al bala' bi husnil adab. Ini sabar dari sisi menghadapi takdir. Yaitu apa? Berdiri bersama dengan musibah, ya, dengan adab yang baik. Apa maksudnya adab yang baik? Di antara adab yang baik dalam menghadapi musibah adalah tidak mengeluh, benci. Karena gini, ada tiga hal yang menjadikan seseorang rusak di dalam menghadapi musibah. Ya. Yang ketika mereka meninggalkan tiga hal ini, keluar dari tiga hal ini, maka mereka rusak dalam menghadapi musibah. Apa saja? Perhatikan. Yang pertama, menahan hati untuk tidak marah terhadap ketentuan Allah. Ketika seseorang marah terhadap ketentuan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang yang buruk dalam menghadapi musibah. Mereka su'ul adab. Dan ini, tiga hal ini adalah merupakan pokok dasaran seseorang untuk menggapai sabar dalam musibah. Karena sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menghadapi musibah atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bicara yang takdir. Yang takdir, menahan hati tidak marah terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira terhadap Ummu Ala ketika dia ditimpa sakit. Bagaimana lihat nasihat Nabi SAW? Ya, ketika Rasulullah SAW menjenguk Ummu Ala, ya, maka Rasulullah mengatakan, absyiri ya Ummi Ala. Ya, kabar gembira wahai Ummu Ala. Kenapa? Fa inna maridha muslim yudhibullahu bihi khatayahu kama tudhibun nar habathad dahab wal fiddah. Karena sakitnya seorang muslim akan menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api menghilangkan karat dari emas dan perak. Karena di antara kesalahan yang dimaksud di sini apa? Dosa kita sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Dosa kita sama Allah secara pribadi itu disebut dengan mendolimi diri sendiri. Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw
Dhalamu anfusahum. Para ulama mengartikan dhalamu anfusahum adalah dosa kita sama Allah. Antum dosa apapun. Ya. Tapi kita tidak berbicara tentang permasalahan apa? Syirik. Ya. Ketika antum belum bertobat, selain syirik ya, dosa apapun masuk di dalamnya. Ya, maka ketika kita belum bertobat dan kita meninggal, maka Allah akan maafkan kesalahan kita, di antaranya dengan cara apa? Musibah yang ada. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dosa kita sama Allah itu dihilangkan dengan apa? Dengan amal saleh. Kemudian wal masaib mukaffirah. Masaib adalah musibah yang menghapuskan. Musibah yang menghapuskan adalah musibah-musibah kehidupan seperti sakit, ya, munculnya permasalahan. Disyaratkan dengan apa? Kesabaran. Kalau kita nggak sabar dan kita benci dan mengeluh, kira-kira disebut dengan dihapuskan nggak kesalahannya? Jawabannya enggak. Karena seseorang yang benci terhadap musibahnya, maka akan kembali keburukan kepada dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan apa? Kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, fa in radiya falahu ridha, wa in sakhita falahu sukhط. Dikatakan Allah itu apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Tanda kecintaan Allah terhadap kaum tersebut adalah dengan ujian, karena Allah ingin lihat sikapnya. Ujian merupakan, ya, kalau kita bilang musibah merupakan ujian untuk mengetahui dia jujur atau tidak terhadap keimanan. Ya, kalau dia ridho, terlihat dari sikapnya. Kalau dia ridho terhadap musibahnya, maka Allah ridho sama dia. Disebut sebagai orang yang mukmin yang sebenarnya. Jelas? Ketika dia nggak ridho, benci, maka Allah juga benci sama dia. Makanya kebencian kita terhadap takdir Allah akan membuat hidup kita semakin susah. Antum lihat, ketika antum mulai benci dan berteriak dan nggak terima dengan takdir, hidup antum tambah ringan nggak kira-kira? Nggak akan, tambah berat. Karena ini merupakan adab. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang punya alasan. Di antaranya apa? Apa alasannya? Karena kesalahan mereka. Dan yang Allah Subhanahu wa taala hukum dari kesalahannya cuman sedikit dari semua kesalahannya. Buktinya apa? Asyura. Allah mengatakan dalam ayat 30, Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Apa yang menimpa kalian dari musibah disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan kalian. Berarti yang dihukum dari kesalahannya sebagian kecil daripada yang dia perbuat. Subhanallah. Jadi musibah yang datang ke kita itu dari sebab kesalahan kita yang sebagian kecil. Kemudian orang mengatakan, kenapa saya melakukan salah apa? Ini konyol namanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian sabar itu juga diperintahkan dalam bukan hal lapang aja, tapi dalam kesempitan, penderitaan, semua diperintahkan buat bersabar. Dan itu ciri-ciri keimanan dan ketakwaan. Coba perhatikan, orang yang masuk surga, ya, mereka adalah orang-orang yang diuji. Gak mungkin bisa masuk surga kalau nggak diuji. Makanya perintahnya apa? Ya. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaikal ladzina sadaqu.
Allah Subhanahu wa taala memasukkan kejujuran dalam keimanan ditandai dengan apa? Sabar dalam setiap kondisi. Kebayang enggak? Terutama apa? Dalam kondisi susah, sempit. Kemudian wa ulaika humul muttaqun. Dan disebutkan ciri-ciri mereka yang bertakwa. Kemudian adab yang kedua dalam musibah adalah menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk. Ya ikhwah, bedakan mengadu sama cari solusi. Cari solusi itu kepada tempat seseorang yang tepat. Ketika mereka disebut dengan ahlul ilm yang mengetahui tentang bagaimana jalan keluar, yang disebut mereka memahami agama, maka ini mencari solusi. Tapi kalau antum cerita sama sembarangan orang disebut apa? Ngadu. Ya, loh kan anak cari solusi cerita, antum namanya ngadu namanya. Cari solusi itu sama orang yang paham, itu cari solusi. Dan perhatikan baik-baik, dalam kita mencari solusi tidak perlu menceritakan tentang siapa orangnya. Cukup kita mengatakan ada fulan. Bila perlu kita nggak perlu membuka diri kita. Bagaimana ketika ada fulan yang kemudian begini itu mencari solusi yang baik. Paham di sini? Tapi ketika kita menceritakan saudara saya gini, ketika sama orang yang tepat, ini juga disebut mencari solusi. Karena Imam Nawawi memasukkan 6 hal yang tidak termasuk dalam ghibah. Di antaranya ketika kita mengadu tentang seseorang yang zalim untuk mencari solusi atau meminta supaya dinasihati orang tersebut. Ya, maka ini tidak termasuk dalam apa? Ghibah. Ya, di antaranya ada 6 jenis. Nah, kemudian kenapa dilarang kita untuk mengeluh kepada yang lainnya? Ulama salaf terdahulu mengatakan tentang permasalahan ini. Wa idza syakauta ila ibni adam innama tashkur rahimu rahima ila alladziina la yarhamu. Dikatakan jika engkau mengeluhkan kondisimu kepada anak Adam, maka sesungguhnya engkau sedang mengeluhkan. Siapa yang kita keluhkan? Allah yang maha penyayang kepada anak Adam yang bukan penyayang. Jadi istilahnya kalau kita ngobrolin musibah kita kepada orang yang gak tepat, berarti kita lagi ngibahin Allah. Makanya kira-kira kalau kita lagi ngomongin kayak gitu, tambah mudah nggak hidup kita? Atau tambah susah? Tambah susah, karena yang lagi kita ghibahin Allah. Karena pertanyaannya, yang ngasih kita musibah siapa? Yang punya solusinya siapa? Ketika kita ngobrol sama orang, masuk nggak itu? Kecuali kita mencari solusi terhadap orang yang tepat. Allah mengatakan apa? Fas'alu ahlad dzikri. Ahlad dzikr ini orang yang ahlinya. Baru namanya mencari solusi. Ya. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan musibah, ya, ketika mereka mengeluhkannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan mendapatkan jalan keluarnya. Dalilnya apa? Surat Yusuf ayat 86. Nabi Yakub, ya, dari mulai ditinggal sama anaknya yang dibawa itu sama saudara-saudaranya sampai ketemu sama anaknya. Berapa tahun Nabi Yakub? 82 tahun. 82 tahun pisah sama anaknya. Untuk menghadapi 82 tahun ini, bagaimana caranya? Gimana caranya? Curhat sama Allah. Perhatikan dalilnya. Qala innama ashku bathi wa huzni. Huzn itu, ya,
istilahnya kesedihan yang ringan. Antum kalau sedihnya antum masih bisa nguasain diri, ya, masih bisa agak santai, itu huzn. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kesedihan yang sangat berat disebut dengan bath. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku, masalah yang berat sampai yang biasa, sama siapa? Sama Allah. Kemudian wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kau enggak ketahui. Apa itu? Solusinya. Subhanallah. Jadi Nabi Yakub bisa bertahan hidup dari terpisah dengan anaknya 82 tahun dengan apa? Curhat sama Allah. Dan itu disebut dengan apa? Sabar. Ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara masalah ini, coba perhatikan. Nabi Ayub dalam surat Sad ayat 44. Nabi Ayub itu ketika disebut dengan sabar. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83 juga disebutkan, ya, Nabi Ayub sabar itu kenapa? Dengan cara Nabi Ayub mengeluhkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berdoa, maka Nabi Ayub di sini juga disebut dengan sabar. Karena Allah SWT mengatakan, ya, inna wajadnahu sabira. Kami mendapati Ayub dalam kondisi bersabar. Maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap disebut dengan sabar. Ya, ketika Nabi Ayub mengatakan aku, ya, ditimpa apa? Madarat. Ya kan, kesusahan, dan engkau maha penyayang. Subhanallah. Makanya ya ikhwah, sabar itu ketika kita kepingin mendapatkan kenikmatannya, jangan berhenti dari berdoa. Karena seseorang yang pada prinsipnya yang mencari jalannya sendiri, mereka akan jauh dari kesabaran. Gak mungkin sabar. Karena solusi dari semua hidup kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Bukan ada di kepala kita. Bukan terletak di seseorang yang cerdas. Karena orang yang cerdas yang sebenarnya mereka yang selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip. Kemudian juga adab dalam kesabaran adalah menahan anggota tubuh untuk tidak, ya, melakukan hal yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Teriak-teriak, ya, nampar pipi, robek baju, gak terima. Nah, ini apa? Hal-hal yang seperti ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, disebutkan, laisa minna man darabal hudud au syaqqal juyub au da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipi atau merobek pakaian atau berteriak dengan teriakan jahiliyah. Tahu ya? Kadang-kadang seorang mengatakan berteriak langkah akan lego, nggak bakal. Nah, suara habis ya, tenggorokan sakit ya. Itu namanya nambahin musibah. Aku bukan meringanin. Nah, sekarang kesabaran itu merupakan pemenang dalam pertarungan. Kenapa? Ketika seseorang, ya, bertarung dengan hak dan batil, ya, kemudian orang yang paling baik jiwanya, mereka yang paling banyak sabarnya. Antum lihat, jangankan gitu, orang lari, ya, buat bisa larinya dengan baik, konsisten, mereka butuh sabar enggak? Sabar dari awal, pelan-pelan dulu,
Nanti di akhir dia berusaha untuk kenceng. Ketika dia ngerasa capek, ditahan nggak? Tahan. Orang buat bisa jadi pemenang butuh sabar, apapun itu. Jelas? Oke. Nah, sekarang apa kelebihan kesabaran? Yang pertama adalah sabar itu merupakan kejujuran sikap dalam keimanan. Ketika seseorang bersabar, maka mereka disebut dengan orang yang jujur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memberikan ujian kepada hambanya bukan sekadar dari luar saja, tapi juga dari dalam kehidupannya. Tujuannya apa? Supaya Allah kepingin lihat kita sabar atau tidak. Karena orang yang sabar mereka yang jujur yakin sama Allah. Berarti apa? Ketika orang menghadapi musibahnya kemudian mereka disebut dengan orang yang sabar. Apa sikapnya? Apa sikapnya? Berdoa. Jelas? Sebagaimana Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Siapa yang menjadikan ujian tadi? Allah Azza wa Jalla. Allah katakan kami jadikan sebagian kamu sebagai ujian dari sebagian yang lain. Atasbirun, sanggupkah engkau bersabar? Wa kana rabbuka basira. Kenapa? Dan Rabbmu maha melihat. Kebayang enggak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apakah kalian bersabar? Kemudian dan Allah maha melihat. Maksudnya apa? Seorang mukmin yang cerdas ketika mereka menghadapi setiap kehidupannya, mereka merasa Allah mengawasi, maka mereka akan selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak antum seorang anak nih lagi kena masalah, begitu orang tuanya ngelihat apa? Ngapain? Anak bayi ketika jatuh, yang dilihat siapa? Orang tuanya. Berharap apa? Ditolong. Ketika yang punya hidup ngelihat kita, maka lari kita kemana? Sedangkan sebelah kita ada orang. Perlu kita curhat ke dia? Seorang yang cerdas ketika mereka ngerasa Allah maha melihat. Selesai sudah. Jawabannya kan paham ya? Ketika wa kana rabbuka basira. Artinya disuruh kemana? Disuruh kembali sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan selalu melihat bagaimana sikap orang tersebut. Makanya disebut dengan apa? Bukti kejujuran. Allah mengatakan apa? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kami uji sebagian kalian dari sebagian yang lain. Kami berikan cobaan sebagian kalian dari sebagian yang lain supaya mengetahui siapa orang yang taat. Subhanallah. Maka orang yang ketika menghadapi masalahnya mereka kembali kepada Allah disebut dengan orang yang taat. Sabar itu ibadah. Ketaatan antum berarti disebut dengan taat ketika balik sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa yang durhaka? Yang durhaka yang bagaimana? Yang mencari jalannya sendiri. Dan mereka keluar dari apa yang Allah perintahkan. Nah, ini lihat kondisinya. Keluar dari adab bagaimana mereka bersikap. Makanya disebut dengan apa? Durhaka. Kebayang tuh? Berarti orang yang ngeluh dalam hidupnya itu disebut maksiat. Ketika mereka tidak terima terhadap takdir Allah. Iya. Dan orang yang mengeluh kepada seseorang yang bukan tempatnya, apakah disebut dengan maksiat? Betul. Maksiat. Karena kalau kita kemudian membicarakan mencari solusi harus pada tempatnya. Dengan cara kita berdoa, kemudian tanya bagaimana sikap kita seharusnya kepada orang yang faham, ahli dzikir tadi. Yang kedua, ketika orang zalim kepingin menghancurkan
hidup orang yang sabar, maka Allah akan menjadi yang berikutnya. Makanya hati-hati sama orang yang mereka selalu kembali kepada Allah. Kalau kita ngusik orang yang diem, ya, yang mereka menyerahkan urusan sama Allah, maka sama dengan kita menghancurkan hidup kita sendiri. Karena Allah akan menjadi berikutnya. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 12, Allah mengatakan wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Allah katakan, dan kami sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kalian lakukan. Ya. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Kenapa? Ketika Allah berbicara masalah gangguan, kemudian Allah bicara masalah berserah diri. Karena solusi di balik gangguan dalam hidup adalah dengan menyerahkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, lihat, ya, para rasul, ya, menasihati kaum mereka, ya, dengan mengatakan, wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah faqad hadana subulana. Ya. Untuk apa kami tidak menyerahkan urusan kami kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Dia telah memberikan apa? Kepada kami petunjuk atas orang-orang, atas jalan-jalan kami. Berarti orang yang bersabar itu mendapatkan petunjuk enggak? Petunjuk. Ya, karena petunjuknya apa? Allah akan membuat mereka bertawakal. Subhanallah. Ya. Kemudian ketika Allah mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kenapa dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Karena dialah yang mencukupi siapapun yang percaya kepadanya. Maka orang yang sabar dan menyerahkan urusannya sama Allah, Allah cukupkan semua urusannya. Antum bukan sekedar selesai aja, bisa menghadapi musibah yang antum dapetin, tapi Allah kasih kenikmatan di balik itu. Semua urusan hidup antum Allah cukupin semuanya. Artinya ketika kita berdoa di satu sisi, Allah berikan di sisi yang lain juga. Itu hadiah bagi siapa? Yang sabar. Karena orang yang sabar disebut dengan orang yang bertakwa. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jelas kan? Oke, yang ketiga, Allah akan menghancurkan musuh hambanya yang sabar dan memberikan kedudukan serta kemenangan. Makanya tadi saya sebutin, begitu orang tersebut didolimi, musuhnya dihancurin, dianya akan diberikan kemuliaan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 137, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Allah katakan, dan telah sempurna perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk siapa? Bani Israel, karena kesabaran. Apa maksudnya? Al-Imam Mujahid sama Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dapetin bahwa Tuhanmu yang baik, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 5-6, Allah mengatakan apa? Ya. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang apa? Tertindas. Bani Israel waktu itu ditindas sama siapa? Firaun. Ya. Di bumi mana? Mesir. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin. Kemudian juga pewaris bumi. Dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Ya. Kemudian apa? Diperlihatkan terhadap musuhnya apa? Kehancuran.
Makanya Allah mengatakan apa? Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuh. Kami hancurkan sehancur-hancurnya apa yang dibuat Fir'aun dan kaumnya. Orang yang sabar tambah mulia, yang dolim tambah bukan sekedar ini hancur. Ya, sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan, kami rusak semua yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Semuanya dirusak sama Allah habis. Sebagai apa? Sebagai bentuk menyelamatkan orang-orang yang sabar tadi. Makanya hati-hati kalau antum dolim sama orang, kemudian orang itu diem. Kenapa? Ketika diem, maka Allah akan membela dia. Namun ketika dia membela dirinya dengan mencari cara sendiri, maka itulah yang dia dapat. Jelas. Tapi kalau diem, justru yang dolim habis. Ini kondisinya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kesabaran bersamaan dengan taat. Jadi nggak mungkin maksiat kemudian sabar, mustahil. Namanya ngempet masalah, iya. Kalau sabar nggak mungkin. Karena sabar itu diberikan dengan ketaatan. Makanya ketika kita semakin dekat sama Allah, maka Allah anugerahkan kepada kita kesabaran. Jauhnya sama kita akan menghilangkan kesabaran. Makanya orang sering taat, sering berbicara bagaimana cara kita bersabar. Jawabannya apa? Ibadah dengan baik. Deketin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kasih kita kesabaran. Disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 24 apa? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah mengatakan, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Ya, ketika mereka bersabar. Artinya orang yang sabar bisa menjalankan perintah Allah buat dirinya dan juga bisa memberikan contoh kepada yang lainnya. Tapi kalau nggak sabar, bisa nggak? Nggak mungkin. Jadi makanya ini bicara sabar dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, mereka yang bersabar. Disebutkan dalam tafsir, ya, setelah mereka bersabar, ya, tafsir apa? Ibnu Katsir, setelah mereka bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, membenarkan Rasulnya, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para Rasul kepada mereka, maka jadilah di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran dengan perintah Allah, menyeru kebaikan serta mencegah kemungkaran. Semua yang bisa mereka lakukan sebagai contoh karena mereka sabar dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan serta menghadapi takdir. Tapi sebaliknya, kalau nggak sabar gimana? Hasilnya ini, mereka akan menyimpang dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Makanya lihat, orang kalau sudah nggak sabar, ya, begitu dihadapkan dengan ayat, cari yang mana? Yang mana? Yang gampang. Dikatakan oleh para ulama, man tadabba ar-rukhas faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari keringanan, nih, madhab ini kayaknya lebih ringan ini. Yang ini lebih ringan. Mereka telah menjadi orang zindik, munafik. Karena orang munafik itu, perhatikan, di zaman Rasulullah SAW ada juga orang munafik. Apa yang sikap mereka? Mereka selalu apa? Mencari alasan untuk tidak melakukan perintah. Begitu datang perintah buat jihad, ada yang ngomong, oh anak sakit, anak gini. Rasulullah terima, tapi Rasulullah tahu mereka munafik.
berdusta. Ingat, zaman Rasulullah ada orang munafik. Sedang mereka hidup di tengah-tengah Nabi SAW. Jangan lihat sahabatnya toh, lihat munafiknya juga. Ngaku Islam nggak? Tapi percaya nggak? Nah, hilangnya keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla serta agama Islam ini menjadikan kita menjadi orang munafik. Karena mereka percaya, mereka mengatakan saya Islam secara lisan, tapi mereka nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Setiap datang perintah, apa yang terjadi? Mereka ngerasa berat, cari alasan supaya enteng. Tapi lain dengan orang yang menjalankan rukhsah, lain. Ya, rukhsah itu memang Allah berikan untuk apa? Menjadikan seseorang menjalankan agama ini dengan apa? Mendapatkan kemudahan. Bentuk kemudahan dari Allah. Tapi kalau nyari alasan ya untuk apa? Mencari kemudahan sendiri, maka ini yang kemudian dilarang. Ya. Makanya akhirnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang menyimpang. Ya, dicabutlah kemuliaan mereka dan Allah jadikan hati mereka keras. Kebayang nggak? Berarti orang yang menjalankan kehidupan ini jauh dari Allah, lihat hatinya. Nah, bisa nggak diajak ngomong? Mereka akan menjadikan hati mereka, Allah menjadikan hati mereka keras dan menjadikan orang-orang sekitarnya menjadi tersesat. Allah mengatakan apa? Wala tuti man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan engkau taati orang-orang yang kami lalaikan, sesatkan hatinya dan mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Karena semua perkaranya melampaui batas. Artinya yang keluar dari lisannya bukan kebaikan, tapi kemaksiatan. Ini kalau sudah hatinya keras jadi kayak gini. Ya. Kenapa? Karena mereka merubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Maka mereka tidak lagi beramal saleh, tidak lagi berkeyakinan dengan keyakinan yang benar. Ini kalau sabar dicabut jadi kayak gini. Jelas? Nah, orang sering berpikir, loh, terus bagaimana para nabi, orang-orang soleh dulu kok mulia-mulia? Lihat jalannya. Jalannya susah dulu atau mudah dulu? Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah menukil perkataannya Imam Syafi'i ketika seseorang bertanya dalam kitabnya Al-Fawaid, ya, disebutkan ya Abu Abdillah ayyuhuma afdal. Ini yang sering saya jelasin. Wahai Abu Abdillah, mana yang lebih utama? Ya, lirrajul ayyumakin fayashkurullah azza wa jalla aw yubtala bisyarri fayasbir. Seseorang yang diberikan kedudukan kemudian bersyukur atau diuji dengan keburukan kemudian sabar. Orang kan mikirnya, saya mending bersyukur daripada suruh sabar. Iya kan? Karena mikirnya enak. Istilahnya kayak gitu, orang kan gitu. Kalau disuruh milih nih, kaya syukur atau miskin sabar, ana mending bersyukur aja deh. Perhatikan kata Imam Syafi'i, la yumakin hatta yubtala. Enggak mungkin Allah kasih kemuliaan sebelum diuji. Karena apa? Kemuliaan datang setelah ujian. Kemudian datang setelah susah. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau antum bicara kebahagiaan hidup, tapi antum nggak mau ngadepin susahnya, maka nggak akan pernah bisa dapat. Mustahil. Sebagaimana apa? Fa innallaha ibtala Nuha wa Ibrahim. Orang sering baca sirah itu paling enak di mana? Paling senang bacanya di mana? Di belakang. Paham? Kisah yang zen-zen dibaca. Tapi nggak mau baca cobaannya.
Orang sering ngelihat dalam hidup seseorang ketika sudah di ujungnya, enaknya. Tapi mereka nggak pernah mau dengar prosesnya. Betul apa enggak? Enak ya bulan gini, antum lihat prosesnya dia bagaimana. Orang bicara apapun, prosesnya enak atau enggak enak? Hah? Enak atau enggak enak? Enak. Terus sekarang, Ustaz, bagaimana dengan orang contoh nih dalam masalah dunia lah, kaya dari lahir. Kalau ditanya sama orang yang kaya dari lahir, biasa makan sesuatu dari lahir, disebut enak apa enggak enak sama orangnya? Tanya. Biasa aja. Itu sikap kata-kata enak atau enggak enak? Enggak enak. Karena apa? Karena yang komentar orangnya bukan kaya dari lahir. Oh enak ya, orang yang susah. Dia ketika ngelihat susah, orang yang kemudian ngerasain orang kaya, kata bagi dia enak. Betul apa enggak? Orang miskin lihat orang kaya, bagi dia enak enggak? Karena dia ngerasain kesusahan. Bagi orang yang biasa, enak menurut orang miskin. Jawabannya apa? Biasa saja. Menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kemudian cuma datang dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena sikap orang dalam menghadapi sesuatu itu berbeda-beda. Kita kalau melihat dunia, cukup melihat dari luar aja cukup. Karena ketika kita masuk ke dalam, tetap judulnya apa? Gak enak. Orang yang hidup di apartemen, orang bilang zen enak. Siapa pikir ngomong gak enak? Ngomong enak? Silahkan tanya sama orangnya langsung. Kadang anak masih kepikiran kredit. Anak masih gini, anak masih gitu. Kehidupan mereka stres juga. Apapun tempatnya ya ikhwah. Karena yang memberikan kebahagiaan bukan apa yang dipunyai seseorang, tapi apa yang Allah kasih. Jelas? Makanya kemudian apa? Sebagaimana Allah menguji Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW salawatullah alaihim ajmain. Falamma sabaru, ketika mereka bersabar, makannahum, baru Allah kasih kemuliaan kepada mereka. Jelas? Fala yadunnu ahad ayyukhallis min alamil battah, dan jangan pernah menyangka seorang bakal ya mereka istilahnya dalam hidupnya ya mereka berlepas dari sakitnya ujian. Selama masih hidup ujian jalan. Apapun itu. Berarti orang yang bisa ngerasain kebahagiaan terus yang apa? Yang apa? Sabar. Susah dulu. Sabar tadi. Paham sampai di sini? Makanya sabar itu datang setelah usaha. Usaha, sabar, baru Allah kasih. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang sabar, maka Allah akan kasih kesabaran. Usaha. Makanya disebutkan apa? Isbiru wa sabiru. Sabar, kuatkan kesabaran, paksa diri kita buat sabar, paksa. Kenapa? Istilahnya nggak sabar, nggak enak, hancur. Berarti jalan satu-satunya adalah jalan satu-satunya. Kita kalau dikatakan kuncinya satu-satunya cuma ini toh. Mau masuk rumah kuncinya ini. Berarti satu-satunya. Antum cuma punya satu-satunya. Berarti kalau kuncinya hilang, antum ngapain? Kalau ketelisut, ngapain antum? Diem pasrah? Di luar rumah antum diem. Camping akhirnya di luar rumah. Ngapain? Cari. Kita dalam hidup aja masalah yang simpel, tahu kalau satu-satunya jalan, ya sudah, kita akan berusaha untuk apa? Dapetin itu. Betul apa enggak? Enggak ada satu lagi. Makanya orang kadang-kadang konyolnya apa? Ada subhanallah, Ustaz katanya ada kiai. Jelasin, ada Ustaz jelasin, jangan minta sabar. Nanti engkau bakal dikasih ujian. Engkau minta enggak minta, ujian bakal datang.
nggak bakal hilang. Karena orang mengatakan, karena orang yang sabar pasti kena ujian. Orang yang nggak sabar juga nggak kena ujian juga. Mau bilang apa? Nah, makanya kadang-kadang orang dalam menghadapi hidup ini dengan fasilitas dirinya, contoh dia mendapatkan sesuatu dimanfaatin buat cari kesenangan. Bisa senang total, di tengah senang bisa nangis, betul nggak? Karena hidup ini ujian, nggak bisa keluar kita, nggak bisa lari dari situ. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan ini, jangan pernah seorang menyangka bahwa dirinya akan berlepas diri dari apa? Sakitnya ujian, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa, nggak mungkin. Ya, jelas. Dan jangan pernah lupa berdoalah dan minta kesabaran, karena sabar adalah pemberian. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Ya, seorang tidak pernah diberikan hadiah yang lebih baik dan lebih luas daripada apa? Kesabaran. Ya. Dan juga sabar itu dikatakan sabar ketika pukulan pertama. Antum ngadepin masalah pertama kali, nyandar sama Allah, antum sabar. Tapi ngadepin masalah, nangis dulu, curhat dulu, mulai tenang baru, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sabar namanya. Kenapa? Dalam hadis qudsi, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, Allah SWT mengatakan, Ibnu Adam, wahai anak Adam, in sabarta wahtasabta inda sadamatil ula lam ardalaka thawaban dunal jannah. Wahai anak Adam, kalau engkau sabar dan mengharapkan pahala dari Allah di balik ujian, ya, di balik kesabaranmu, ya, ketika pukulan pertama lagi kena pertama kali, maka aku tidak ridho pahala bagimu kecuali surga. Kebayang? Pukulan pertama. Makanya orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka disebut dengan apa? Sabar. Apa yang terjadi? Allah berikan 3 hal. Ulaika alaihim salawat. Mereka mendapatkan salawat. Salawat itu apa? Pujian dari Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, kalau yang salawat disandarkan kepada para ulama menjelaskan perbedaan antara yang salawat malaikat sama yang salawat Allah. Kalau salawat itu disandarkan kepada Allah, maka judulnya adalah pujian dari Allah. Jelas? Tapi kalau salawat disandarkan kepada malaikat, artinya apa? Doa. Sahih. Ya. Ini yang bersalawat siapa? Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah memuji hambanya. 1. Kemudian yang kedua, Allah berikan apa? Kasih sayangnya, rahmah kepada orang yang apa? Sabar tadi dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga apa? Allah akan memberikan mereka petunjuk. Berarti apa? Bisa nggak menyelesaikan masalahnya? Bisa. Di antara orang yang bersabar dalam menyelesaikan masalahnya, bukan berarti mereka minta masalahnya dihilangkan. Salah. Tapi terkadang mereka selalu bermunajat sama Allah di balik masalahnya. Itu juga solusi. Jelas? Karena pernah Nabi SAW ketika ada seseorang yang kena apa? Epilepsi. Ayan. Ya. Epilepsi sama ayan sama enggak? Sama ya? Oh, iya, sama. Ya. Kemudian seorang wanita ini minta supaya Rasulullah mendoakannya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Kalau engkau bersabar, engkau mendapatkan surga. Tapi kalau engkau mau, aku doakan engkau. Maka dia mengatakan bahwa saya takut ketika ayan saya kambuh, aurat saya tersingkap. Rasulullah hanya mendoakan apa? Supaya auratnya enggak tersingkap. Maka di sini menunjukkan di antara bentuk orang yang sabar, terkadang orang tidak berharap apa? Masalahnya dihilangkan. Tapi mereka berharap apa? Mendapatkan kemudahan, yaitu dengan cara apa? Allah berikan ketenangan di balik musibahnya. Sehingga apa? Mereka tidak berharap musibahnya dihilangkan, tapi diberikan kebahagiaan. Karena antum ketika bahagia, apapun yang terjadi dalam hidup antum
tetap perintah Allah jalan dengan baik. Jelas. Ini merupakan puncaknya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ketika seseorang ditimpa masalah yang sampai membuat pikirannya kacau dan lain sebagainya, Allah memberikan dia petunjuk untuk apa? Munajat. Sehingga Allah memberikan kenikmatan di balik munajatnya, sampai-sampai mereka tidak berharap musibahnya dihilangkan. Saking besar nikmatnya munajat dibanding dengan dihilangkan musibahnya. Sampai-sampai apa? Mereka nggak berdoa musibahnya dihilangkan, tapi doanya apa? Dikasih kebahagiaan. Antum bisa bahagia di balik musibah, saking senangnya sampai antum nggak pernah berdoa, ya Allah hilangkan masalah saya. Yang buat antum pertama kali munajat sama Allah apa? Karena adanya masalah, betul apa enggak? Tapi Allah kasih kebahagiaan di balik munajat, itu bisa membuat antum merasa bahwa munajat ini merupakan sumber kebahagiaan. Dan antum tidak berharap masalah dihilangkan karena antum selalu punya alasan. Buat apa? Buat balik sama Allah terus gak mendekat. Tapi begitu masalahnya hilang, berat orang untuk kembali sama Allah. Makanya kenapa Allah jadikan musibah sebagai bentuk tanda cinta Allah kepada hambanya. Faham? Karena supaya hambanya punya alasan buat apa? Deketin Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih mudah buat berdoa? Ketika antum punya masalah sama gak punya masalah? Ya sudah, selesai. Makanya selama kita diuji, berarti selama itu Allah perhatian sama kita. Karena Allah kepingin kita apa? Berdoa terus, balik terus, curhat terus, nyandar terus. Makanya para sahabat itu bingung ketika ujian itu berhenti. Tapi kalau punya ujian, mereka akan terus curhat sama Allah. Makanya curhat mereka bukan masalah yang besar toh, tapi sepele yang kecil juga curhat. Yaitu apa? Sebelum mereka ketika kehabisan garam dapur, sebelum nyari garam dapurnya doa dulu sama Allah. Nyari garam dapur, nyari sesuatu doa dulu. Ya Allah mudahkanlah buat dapat. Apa enggak nikmat coba? Ini loh sikap orang yang sabar. Jelas ya ikhwah? Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau kita bahas panjang lebar masih ada lagi di bawahnya. Banyak hal lagi. Ya, tapi ingat baik-baik dari semua ini adalah bahwa sabar merupakan sumber keberuntungan seseorang. Dan satu-satunya jalan dalam hidup. Ketika Allah meninggalkan kita, maka Allah akan cabut juga sikap sabar. Ya. Amin. Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bisa bersabar dalam hidup, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hidayah untuk selalu kembali kepada Allah dan mendapatkan kesabaran, serta mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari sikap terburu-buru, dan mudah-mudahan Allah SWT menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.